Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa kembali di tutorial pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengurang dengan teknik isi ulang, khusus untuk adik kelas 2 dan kelas 3 sekolah dasar. Nah, adik-adik yang merasa dirinya kelas 2 dan kelas 3, kita belajar bersama-sama yuk. Nah, duduk yang baik di meja belajar masing-masing. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya hasil belajarnya lebih baik lagi adik-adik ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih adik-adik. Kita langsung mulai ya, simak dengan baik. Nah, perhatikan gambar berikutnya adik-adik. Makanan di piring berkurang jika dimakan ya. Jadi kalau kita makan di piring atau di mangkok begitu, lama-lama makanannya akan habis ya, dan makanan tidak kembali lagi ke tempatnya. Kita lihat kembali gambar berikut. Air di dalam botol berkurang kalau kita tuang ke gelas ya, lama-lama air dalam botolnya berkurang atau bahkan habis. Gambar berikut, jika di rumah kalian ada printer, maka tinta printernya kadang-kadang habis, maka perlu diisi ulang ya, supaya bisa dipakai kembali untuk ngeprint atau mencetak. Nah, konsep seperti itu adik-adik, pengertian seperti itu akan kita pakai dalam pelajaran kita kali ini. Pengurangan meminjam hampir sama dengan isi ulang ya adik-adik ya. Jika ada yang tidak bisa dikurangi, maka diisi ulang terlebih dahulu dengan cara meminjam nilai angka lain yang lebih tinggi. Nanti ada contohnya ya di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang contoh untuk kelas 2. Kakak kelas 3 boleh menyimak ya. Contoh 1, 31 dikurangi 19. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk panjang. 31 menjadi 30 tambah 1, 19 menjadi 10 tambah 9. Nah, bagaimana cara menguranginya? Simak berikut ya adik-adik ya. Nah, 1 tidak bisa dikurangi 9, maka harus diisi ulang. Nah, di sini ada kata-kata diisi ulang atau meminjam ya. Diisi ulang dari nilai tempat di depannya, dari 30. Nah, 30 supaya bisa dipinjam, bisa mudah, kita pecah nih adik-adik. Kita pecah menjadi 20 dan 10. Kemudian 10-nya kita pinjam, kita ambil, kita tambahkan di 1. Sehingga 1 diisi ulang dengan 10 ya. Karena kita meminjam dari tempat puluhan, maka 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, berikutnya tinggal kita kurangi. 11 dikurangi 9 hasilnya 2 ya adik-adik ya, hasilnya 2 ya. Nah, kita lihat sekarang di tempat puluhan sisanya tinggal 20, maka 20 dikurangi dengan 10 hasilnya 10. Maka di bagian paling bawah ada hasil 10 ditambah 2, maka hasilnya adalah 12. Jadi kesimpulannya 31 dikurangi 19 sama dengan 12. Asik ya adik-adik ya. Kita simak lagi contoh kedua, perhatikan dengan lebih baik lagi ya. Contoh 2, 52 dikurangi 24. Kita jabarkan terlebih dahulu dalam bentuk panjang. 52 menjadi 50 ditambah 2, 24 menjadi 20 tambah 4. Nah, bagaimana cara menguranginya dengan teknik isi ulang? Perhatikan dengan baik adik-adik. 2 tidak bisa dikurangi 4, maka kita harus isi ulang 2-nya ya. Kita meminjam dari tempat puluhan, 2-nya diisi ulang. Perhatikan caranya. Yang dilingkari merah angka 50 dipecah terlebih dahulu menjadi 40 dan 10 ya. Kita cukup isi ulangnya 10 saja. Nah, 10 kita ambil,
kita tambahkan dengan 2, sehingga 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya bisa kita langsung kurangi karena 12 lebih besar daripada 4. Maka 12 dikurangi 4 hasilnya berapa Adik-adik? Hasilnya 8. Nah, sekarang selesai ini yang satu, tinggal yang depan. Kita lihat sekarang. Nilai puluhannya sisa berapa ya? Iya betul, sisa 40. Sekarang 40 dikurangi dengan 20, hasilnya 20. Nah, di bagian bawah yang dilingkari merah ada 2 di situ. 20 ditambah 8, hasilnya adalah 28. Jadi kesimpulannya 52 dikurangi 24 hasilnya 28. Mulai paham ya adik-adik ya? Kita bahas satu contoh lagi untuk adik kelas 2 nih ya. Contoh yang ketiga. Kita pelan-pelan saja ya. Contoh 3, 95 dikurangi 56. Nah, kita lihat nih. Dibentuk panjangkan menjadi 90 tambah 5, 50 tambah 6. Kemudian dikurangi. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini. Nah, 5 tidak bisa dikurangi 6. Maka 5-nya harus diisi ulang. Caranya 90 dipecah dulu menjadi 2 bagian, menjadi 80 dan 10. Nah, kita hanya butuh isi ulang 10 saja ya. Kita hanya butuh ulang 10 saja, maka 10-nya kita pinjam, kita ambil untuk melakukan isi ulang ke angka 5. Nah, 5-nya diisi ulang 10. Jadi sekarang menjadi 10 tambah 5 menjadi 15. Selanjutnya 15 sudah lebih besar, bisa dikurangi 6. Maka 15 dikurangi 6 hasilnya 9. Sudah selesai yang satuannya. Nah, sekarang yang puluhannya kita lihat adik-adik. Nah, nilai puluhannya tersisa 80. 80 diapakan sekarang adik-adik? Dikurangi dengan 50 hasilnya 30. Maka pada lingkaran bawah di situ tertulis 30 ditambah 9, maka hasilnya adalah 39. Itu adik-adik ya. Asik sekali. Sekarang untuk kelas 2 sudah selesai. Sekarang untuk adik atau kakak kelas 3. Nah, adik kelas 2 juga boleh menyimak ya. Kita lihat contoh untuk kelas 3 sekarang. Perhatikan. Kelas 3 contoh 1. 492 dikurangi dengan 157. Kita ubah menjadi bentuk panjangnya. 400 ditambah 90 ditambah 2. 157 dibentuk panjangkan menjadi 100 ditambah 50 ditambah 7. Bagaimana cara menguranginya? Kita lihat yang berikut. Nah, 2 tidak bisa dikurangi 7. Maka supaya bisa dikurangi dengan 7, 2-nya harus diisi ulang. Dengan cara seperti apa? Dengan cara 90-nya dipecah dulu jadi 2, menjadi 80 dan 10. Karena 80 dan 10 jumlahnya juga 90. Kita hanya butuh meminjam 10 saja ya untuk isi ulang. 10-nya kita ambil, kita gunakan untuk mengisi ulang yang 2 sehingga menjadi 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, kita beroleh 12. Selanjutnya 12 kita kurangi dengan 7, hasilnya 5. Kemudian kita lihat nih adik-adik, di tempat puluhan tersisa 80. Nah, selanjutnya sisa 80 dikurangi dengan 80. Maaf, dikurangi dengan 50 ya.
Hasilnya berapa adik-adik? 80 dikurangi 50. Iya betul, hasilnya 30 ya, seperti pada contoh itu. Nah sekarang di tempat ratusannya masih utuh, yaitu 400 dikurangi dengan 100, hasilnya 300. Jadi di bagian paling bawah 300 ditambah 30 ditambah 5, hasilnya adalah 335. Nah sekarang kita masuk contoh kedua untuk kakak kelas 3 nih. Nih 673 dikurangi 244. Kita jabarkan dalam bentuk panjang menjadi 600 ditambah 70 ditambah 3. Kemudian bawahnya 200 ditambah 40 ditambah 4. Selanjutnya bagaimana cara mengurangkannya? Kita lihat ya. 3 kurangi 4 tidak bisa ya, maka kita harus isi ulang ya, dengan cara 70-nya kita pecah menjadi 2, yaitu dijadikan 60 dan 10. Nah 10-nya kita gunakan untuk mengisi ulang 3 ya, sehingga menjadi 10 ditambah 3 menjadi 13. Maka kita peroleh 13 ya sekarang ya. Selanjutnya 13 dikurangi dengan 4, hasilnya 9. Nah di angka puluhan tersisa 60 dikurangi dengan 40 ya, dikurangi dengan 40, hasilnya berapa adik-adik? Hasilnya sama dengan 20. Nah yang terakhir tinggal di tempat ratusan, 600 dikurangi dengan 200, hasilnya adalah 400. Maka hasilnya adalah 429. Nah sudah mulai paham adik-adik ya. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Yuk simak lebih baik lagi. 726 dikurangi dengan 388. Seperti biasa kita jadikan bentuk panjang menjadi 700 ditambah 20 ditambah 6. Kemudian bawahnya 300 ditambah 80 ditambah 8. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak dengan seksama. Kita lihat sekarang, perhatikan. 6 tidak bisa dikurangi 8. Supaya bisa dikurangi 8, 6 harus diisi ulang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meminjam dari 20. 20-nya dipecah dulu menjadi 10 dan 10. Kemudian kita pinjam 10. Kemudian 10-nya kita gunakan untuk isi ulang yang 6, sehingga kita peroleh 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah sekarang sudah bisa nih dikurangi nih adik-adik. 16 dikurangi 8, hasilnya 8. Nah sekarang lihat, di tempat puluhannya tersedia 10 dikurangi 80. Nah ini menarik nih yang contoh ketiga ini, karena meminjam lagi 2 kali meminjam ya, tempat ratusan juga meminjam. 10 dikurangi 80 tidak bisa, maka pinjam yang 700 dipecah dulu menjadi 2, menjadi 600 dan 100. Nah kita pinjam 100 saja, 100 ditambahkan ke 10 menjadi 110. Nah sekarang 110 tinggal dikurangi dengan 80 ya adik-adik. Nah kurangi 80, hasilnya berapa adik-adik? Coba coret-coretan yuk. 110 dikurangi 80 berapa? Iya betul, hasilnya adalah 30. Nah yang terakhir di tempat ratusan tersisa 600 dikurangi 300, hasilnya 300. Jadi di bagian bawah
terdapat 300 di ratusan, 30 di puluhan, dan 8 di satuan. Kalau dijumlahkan menjadi 338. Nah, sikat adik-adik ya. Nanti video ini diulang kembali dari awal, dipahami pelan-pelan. Semoga hasilnya lebih baik ya. Selamat belajar, semoga sukses, dan kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.